Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian, Bapak sekalian dirahmati Allah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Mari kita menata hati kita agar hanya orientasinya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan diri kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal ghifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya hadi alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hadi alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hadi alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Tentunya kita semua ingin hidup kita sehat, ya, sehat lahir batin, ya, sehat bugar, tentu ya. Maka mari kita mencontoh Rasulullah. Mari kita melihat bagaimana Rasulullah itu jarang sakit. Rasulullah itu sendiri itu jarang sekali sakit. Ya. Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, ya, adalah contoh terbaik dalam segala hal, termasuk dalam menjaga kesehatan, baik jasmani dan rohani. Walaupun hidup di zaman dahulu, belum ada fasilitas yang modern, beliau jarang sekali mengalami sakit. Rahasianya apa? Jadi, sekali lagi Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam segala kehidupan, segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga kesehatan. Gaya hidup beliau sangat selaras dengan prinsip-prinsip kesehatan. Itulah yang menjadi dasarnya. Jadi, dan telah dibuktikan dampaknya luar biasa.
Beliau akhirnya karena dia menjaga kesehatan, menjaga keseimbangan tubuhnya dan jiwanya, maka rahasianya yaitu pada pola hidup beliau yang sangat seimbang dan penuh hikmah. Lalu mari kita sama-sama belajar dari beliau. Di antara yang pertama yaitu mari kita lihat gaya hidup Rasulullah. Yang pertama, bangun pagi sebelum subuh. Rasulullah SAW bangun di sepertiga malam, ya, sepertiga malam terakhir untuk apa? Untuk sholat malam atau untuk sholat tahajud. Lalu menyambut subuh. Bukan disambut subuh, tapi menyambutnya. Jadi Rasulullah sudah bangun duluan, menyambut subuh dengan penuh ketenangan. Nah, jadi tenang itu berarti apa? Datang lebih awal. Kalau tergesa-gesa berarti telat gitu ya. Kenapa bangun lebih awal? Karena di pagi hari udara pagi yang segar penuh dengan keberkahan yang menjadikan akhirnya tubuh itu lebih segar, lebih sehat dan pikiran kita lebih fresh atau lebih jernih. Bangun di pagi hari, bangun di sebelum subuh juga membawa banyak manfaat dan ini diperintahkan. Tadi manfaatnya apa? Kita lebih tenang, kita lebih fresh, dan ini sesuai dengan Quran Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu dan sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya. Mudah-mudahan yang demikian itu, mudah-mudahan yang seperti itu Tuhanmu akan mengangkat derajatmu. Jadi ini rahasia. Jadi sholat atau bangun di awal ini tidak hanya membawa dampak kesehatan, tapi juga berdampak kepada kesuksesan. Rahasia suksesnya bangun di awal. Karena di situ Allah SWT berjanji akan mengangkat derajat kita, akan mengangkat kesuksesan kita. Lalu Rasulullah SAW juga sangat menjaga kebersihan secara konsisten. Kenapa? Karena kebersihan adalah bagian dari iman. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menjaga kebersihan tubuhnya, pakaiannya, rumahnya, dan lingkungannya. Beliau mengajarkan bagaimana wudhu, bagaimana mandi, bagaimana bersiwak, ya, sehingga adab-adab yang itu semua dan dijaga atau menjaga kebersihan makanan dan minuman. Ya, ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Dan Al-Hadis Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini. Kemudian kalau makan ataupun minum tidak berlebihan. Rasulullah SAW sendiri dalam hadis Bukhari Muslim, kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar. Dan bila kami makan tidak sampai kekenyangan. Teman-teman gimana? Mari kita evaluasi. Kita ini kalau apakah demikian? Kalau lapar baru makan atau pokoknya kita ada makanan makan gitu ya. Kalau kita cenderung kalau sudah makan itu cocok kita tidak berhenti ya sampai kenyang. Padahal rasa kenyang itu didapat setelah 5 menit ya, 5 menit setelah selesai makan. Bukan saat makan itu. Jadi kalau saat makan tuh kenyang, nanti pas 5 menit lagi tambah semakin kenyang lagi. Ya. Makanya di sini sebelum kenyang sudah berhenti Rasulullah SAW. Demikian. Beliau sangat menganjurkan pola makan sehat dan tidak berlebihan, porsi makannya yang seimbang. Itulah kunci kesehatan. Kadang-kadang kita ini kalau cocok makanannya terus saja. Tidak berhenti. Hari raya kemarin gimana? Apakah kita hanya incip sedikit-sedikit aja atau terus saja? Begitu cocok, terus saja. Habis berapa toples, teman-teman? Maka makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf ayat 31. Rasulullah dalam hadis Muslim juga kami adalah hadis. Ya. Sekali lagi, kami adalah kaum yang tidak makan hingga lapar. Dan apabila makan kami tidak sampai kenyang. Ya.
kami adalah kaum, ya. Jadi mestinya kaumnya Rasulullah, kaumnya Muhammad, ya mestinya demikian, karena Rasulullah demikian. Kemudian Rasulullah sendiri juga gemar jalan kaki, suka jalan kaki. Kalau kita kemana-mana, naik sepeda, naik mobil, begitu ya, naik sepeda. Rasulullah itu kemana-mana naik sepeda, jalan kaki. Ke masjid jalan kaki, ke pasar jalan kaki, ke medan jihad ya lebih banyak jalan kaki. Ke rumah sahabatnya jalan kaki. Itu membuat, dengan jalan kaki membuat tubuhnya tetap bugar, kuat. Dan akhirnya aktivitas tubuhnya, fisiknya rutin. Dan yang demikian itu merupakan fondasi hidup yang sehat. Ya, jalan kaki. Ini sesuai hadis Muslim diperintahkan, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Ya makanya kalau kita bersuci, kalau kita ke masjid itu kita diperintahkan untuk bersuci dulu. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, teman, makanya kita diperintahkan, disunahkan, dianjurkan untuk sholat di masjid. Wudunya dari rumah dan tempat kita masing-masing. Dan Rasulullah sendiri itu orangnya suka senyum, alias tidak pemarah. Jadi Rasulullah jarang sekali marah atau tidak pernah marah. Rasulullah menasihati sahabatnya dengan sabar agar tidak mudah marah. Dalam hadis Bukhari, ya, diterangkan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, berilah aku nasihat. Ya, beliau menjawab, Rasulullah, jangan marah. Orang itu mengulang beberapa kali lagi, namun beliau tetap menjawab, jangan marah. Dan jangan marah. Ini ya, itu Bapak Ibu sekalian. Di perintahnya kita memang diperintahkan, karena marah itu mudah sekali. Apalagi nanti kalau posisi-posisi di atas, kalau mungkin nanti ada emosi dan seterusnya, kan karena bebannya pekerjaan, banyaknya padatnya kegiatan dan seterusnya, kadang-kadang kita lepas kontrol. Dan kita diperintahkan untuk selalu optimis, ya, tidak putus asa. Itu Rasulullah sendiri memberikan contoh selalu optimis dan tidak putus asa. Mental yang yaitu optimis tidak putus asa itu merupakan mental yang sehat yang akan mempengaruhi tubuh kita. Rasulullah sendiri adalah pribadi yang sangat optimis, penuh dengan harap. Jadi selalu berharap, penuh dengan harap dan tidak mudah menyerah. Beliau menanamkan nilai-nilai yang sabar, istiqomah, kerja keras, tawakal, serta ya, itu tadi setiap langkahnya tadi selalu bersyukur, dan dalam setiap langkahnya selalu demikian. Setiap langkahnya dalam menjalankan aktivitas selalu dibarengi dengan sabar, istiqomah, kerja keras, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, yaitu tawakal. Optimis. Dan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kita disuruh untuk selalu optimis dan selalu penuh harap kepada Allah SWT. Optimisme Rasulullah SAW ditunjukkan dalam banyak peristiwa, termasuk saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Walau dikejar musuh, beliau tetap tenang dan berkata, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu diterangkan dalam Quran At-Taubah ayat 40. Itu teman-teman sekalian. Kemudian kita diperintahkan juga memiliki hati yang bersih. Alias apa? Tidak memiliki iri hati. Iri hati hanya akan menggerogoti ketenangan batin. Rasulullah SAW mendidik kita, mendidik umatnya untuk selalu bersih hati, ridho dengan ketentuan Allah, dan menjauhi berprasangka yang jelek atau hasad. Ya, jadi tidak iri hati. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 54, Allah SWT berdawuh, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Ya, iri dengki karena mungkin lebih kaya, lebih sukses dan seterusnya. Tidak boleh, kita tidak boleh. Maka Rasulullah bersabda, hindarilah sifat hasad, iri, karena hasad memakan amal kebaikan sebagian, dan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi
Kalau amal kita banyak, amal puasa, zakat, dan seterusnya. Tapi kalau kita masih dengki iri hati, maka itu nanti tempatnya belum di surga, masih di neraka. Harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu. Ya, karena dan iri hati juga akan ibaratnya api yang membakar kayu bak, maka kita juga salah satu sifat lagi yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu memiliki sifat pemaaf atau memiliki hati yang lapang, lapang dada. Sifat pemaaf ini membuat hati tenang dan jiwanya damai. Sebagaimana Rasulullah adalah manusia yang paling pemaaf, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Makanya jiwanya Rasulullah itu damai, menjadikan tubuhnya semakin ya tenang, pemaaf. Tidak ada sakit hati, tidak ada iri, tidak. Ya, intinya tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Semua dimaafkan. Bahkan terhadap musuhnya dimaafkan. Sehingga menjadikan tubuhnya semakin sehat. Nah, teman-teman sekalian kalau masih ada dendam, sakit hati, coba dimaafkan, diikhlaskan. Insya Allah dia akan lebih segar bukan. Ya. Dan jauh dari penyakitnya. Karena pemaaf tadi akhirnya segar, bugar, dan jauh dari penyakit hati. Ya. Dan pemaaf ini Allah SWT juga jauh dalam Quran Surat Ali Imran 159, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Nah, ini orang-orang yang mendolimi kita, menyakiti kita itu malah kita itu disuruh minta ampun kepada Allah. Ini kalau tidak memiliki hati yang lapang tidak bisa. Biasanya orang-orang ya pokoknya dimaafkan tapi tidak mendoakan. Ini tidak hanya memaafkan tapi malah mendoakan. Orang-orang yang mendolimi kita, kita doakan semoga sukses. Orang yang menyakiti kita, kita doakan sukses bisa. Nah, ini harus latihan. Ya. Nah, Rasulullah sudah memberikan contoh. Maka Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, bukanlah orang kuat, ya, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Jadi orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan dirinya. Itu waktu usulnya dirahmati Allah, maka kesehatan Rasulullah yang didapat Rasulullah karena tidak pernah sakit dan rahasia tadi sudah saya sampaikan tadi 1 sampai 8 tadi, maka itu adalah buah dari hasil dari gaya hidup Rasulullah yang seimbang antara jasmani dan rohani. Jika kita meneladani Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita juga akan meraih hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih berkah. Dan Rasulullah telah mengajarkan gaya hidup yang sehat, yang keseluruhan tadi, tidak hanya pada fisik, tetapi juga spiritual, emosional. Maka sunnah itu merupakan sunnah. Sunnahnya tentunya kita harus mengikuti sunnah beliau. Maka sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern dan merupakan jalan hidup yang penuh berkah dan insya Allah akan selalu membawa manfaat untuk kesehatan kita dan kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan murni dari saya pribadi. Untuk itu kami mohon izin. Mari kita untuk itu berdoa dulu. Al-Hadiniyah Rasulullah SAW, warganya, sahabatnya, wabil khusus orang tua kita, moral putri kita, orang tua kita, sahabat kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang mendolimi kita. Semuanya kita doakan semoga mereka sukses dunia akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
فكانت سواء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم
غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.